apa yang dikatakan oleh Ibu Megawati, ini terlihat bahwa mereka masih berpikir ulang. Mereka masih belum konsisten, belum berani untuk menyatakan dirinya benar-benar oposisi. Kalau melihat apa yang dinyatakan oleh Pak FX Rudi maupun Ibu Megawati, itu sudah sinyal sebenarnya. Ya. Sinyal bahwa mereka memang sedang mencoba untuk, bahasa tepatnya adalah untuk mengajak ataupun membujuk Gerindra ataupun Pak Prabowo supaya mereka ini menjadi ikut di pemerintahan. Kalau saya lihat penghalangnya itu cuma satu. Penghalangnya itu adalah Pak Jokowi dan keluarganya. Oke. Kalau bukan Pak Jokowi dan keluarganya, PDI Perjuangan saya yakin dia bisa bergabung dengan Gerindra maupun Pak Prabowo. Tribunnews on Fokus Tribuners, kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Yarda. Apa kabar semuanya? Tribuners, masih dalam Tribunnews on Fokus. Hari ini kita akan membahas bagaimana tarik ulur yang dilakukan oleh PDI Perjuangan seusai Rakernas. Ini seusai Rakernas diketahui sama-sama bahwa partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri ini tidak secara terbuka atau secara gamblang membeberkan apakah PDIP berada di barisan oposisi ataupun di koalisi. Padahal sebelumnya PDIP mengatakan akan melakukan atau membuat statement ketika sudah melakukan Rakernas. Terbaru bahkan yang kita tahu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo ini mengatakan PDIP tidak dalam posisi koalisi ataupun oposisi, namun akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Apa maksud dari kerjasama ini yang akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran dengan PDIP mendatang? Saya akan membahas sikap PDIP ini, Tribuners, bersama dengan pengamat politik dari Citra Institute, ada Bang Efriza. Bersama dengan saya kembali Bang Efriza. Bang Efriza, terima kasih banyak. Apa kabar? Oke. Alhamdulillah baik, Mbak. Dan terima kasih untuk undangan On Focus. Terima kasih Bang Efriza menyempatkan waktunya juga berdiskusi dengan saya hari ini. Beberapa kali diskusi di On Focus kita sering sekali membahas PDI Perjuangan, Bang Efriza, terkait sikapnya yang masih gambling mau oposisi ataupun kemudian koalisi. Kemarin kita sempat menunggu Rakernas begitu ya, tapi setelah hasil Rakernas ternyata tarik ulur ini tampaknya masih dilakukan oleh PDIP. Bahkan belum ada statement jelas PDIP ini rasanya ada di koalisi atau di oposisi. Melihat sikap pasca Rakernas dari PDIP ini seperti apa, Bang Efriza? Ya, untuk melihatnya itu Mbak Nila dan Tribuners, yang pertama kita harus melihat bagaimana rekomendasinya. Kalau berbicara rekomendasi, dari 17 rekomendasi, 16 rekomendasi itu adalah untuk eksternal, sementara satu itu untuk internal, untuk tetap memilih ketua umum atau mengajukan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum nanti berikutnya 5 tahun. Nah, pertanyaannya adalah dengan 16 rekomendasi, lalu kalau kita bertanya apakah ini layak rekomendasinya diperjuangkan sebagai oposisi, untuk pembuka saya berkata bahwa itu tidak layak. Dan ini malah 16 rekomendasi ini harusnya menjadi titik poin terpenting, menjadi pintu masuk negosiasi atau menjadi pintu masuk lobby atau menjadi pintu masuk diskusi antara PDI Perjuangan dengan Gerindra atau Pak Prabowo sebagai presiden nantinya ya. Karena apa? Karena dari 16 poin itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah. 16 poin itu sangat bagus dihasilkan oleh PDI Perjuangan rumusannya. Dan kalau berkaca apa yang dikatakan oleh FX Rudi maupun apa yang dikatakan oleh Ibu Megawati, ini terlihat bahwa mereka masih berpikir ulang. Mereka masih belum konsisten, belum berani untuk menyatakan dirinya benar-benar oposisi karena real bahwa mereka menyadari kalau menjadi oposisi dengan 16 rekomendasinya, kemudian ini berjalan dan ini pasti berjalan karena memang ini terkait dengan situasi nasional maupun situasi global, dan ini akhirnya berhasil diterapkan oleh Gerindra dan Presiden
Prabowo maupun Gibran ini malah tidak bisa diklaim oleh PDI Perjuangan. Dan ini malah sebuah bentuk anomali bagi PDI Perjuangan. Kalau mereka menolak di parlemen, mereka akan menjadi suatu hal yang tentunya merugikan. Karena rekomendasinya adalah, contoh misalnya, rekomendasi dari PDI Perjuangan terhadap UU Penyiaran, rekomendasi terhadap revisi UU MK misalnya, atau revisi terhadap persoalan UKT. Kemudian, kalau ini digaungkan, diwacanakan, dan masuk di parlemen, mereka melakukan revisi, dan PDI Perjuangan memilih oposisi, karena oposisi ataupun ia menjadi mitra kritis, ia kemudian mengkritisi. Dan artinya, ia mengkritisi rekomendasi itu sendiri. Hmm. Dan ini saya bilang sebagai pembuka bahwa PDI Perjuangan ini harus berpikir ulang. Dalam hal rekomendasi itu baik, kenapa tidak masuk ke dalam pemerintahan? Membawa yang baik supaya ada contoh terbaik bagi masyarakat bergabung di pemerintahan, tidak soal kursi, tapi soal proposal yang bagus yang bisa dijadikan tawaran. Seperti itu, Mbak. Masih dihitung ulang oleh PDIP, artinya makna kerjasama yang kemudian digaungkan atau disampaikan oleh FX Rudi tidak di oposisi, tidak di koalisi. Kalau ada yang salah dikritisi, namun juga apa yang baik di pemerintahan ini bisa dilanjutkan. Ini setelah Rakernas, kalau kemarin kan kita arahnya adalah bagaimana PDIP secara kritik dan sebagainya condongnya ke oposisi. Dengan keputusan akhir Rakernas, 17 rekomendasi itu termasuk statement kerjasama ini, apakah arahnya sudah mulai bergoyang, Bang Efriza, dengan maksud adalah sepertinya akan lebih mudah untuk masuk ke koalisi PDIP ini? Iya, kalau melihat apa yang dinyatakan oleh Pak FX Rudi maupun Ibu Megawati itu sudah Hmm. sinyal sebenarnya. Ya. Sinyal bahwa mereka memang sedang mencoba untuk, bahasa tepatnya adalah untuk mengajak ataupun membujuk Gerindra ataupun Pak Prabowo supaya mereka ini menjadi ikut di pemerintahan. Dan saya rasa Gerindra dan Pak Prabowo itu sudah mengetahui Hmm. bahwa PDI Perjuangan ini adalah partai ideologis. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan sangat loyal kepada pemerintahan PDI Perjuangan ini. Dia bisa menunjukkan loyalitasnya kepada Gerindra. Dan mereka sama-sama dari nasionalis. Mereka sama-sama kuat. Mereka pernah 2004 lalu misalnya di Pilpres, mereka sama-sama pernah menjadi capres dan cawapres. Dan kenapa ini tidak dilanjutkan? Bahkan di 2019, mereka sudah melanjutkan kerjasama itu. Jadi kalau saya melihat, kalau PDI Perjuangan malah mengambil posisi oposisi, itu merugikan. Karena program keberlanjutan dari Pak Prabowo adalah program keberlanjutan yang dibuat oleh PDI Perjuangan. Dan apa yang dilakukan oleh mereka, PDI Perjuangan, dengan rekomendasinya, itu yang harusnya menjadi pintu masuk tawarannya. Jangan sampai tawaran ini hanya sampai di masyarakat bahwa tawaran ini adalah bargain kursi semata. Hmm. Kursi semata untuk jabatan menteri. Kalau saat ini dengan rekomendasi tersebut bisa dibawa menjadi sebuah proposal yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo, dan ini adalah sikap dari PDI Perjuangan, saya yakin PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang bisa mencontohkan yang terbaik bagi masyarakat. Hmm. Dan Gerindra pun akan menyambut baik. Karena apa? Yang hadir rata-rata, mereka cuma berkata misalnya, kalau kita bandingkan dengan Nasdem, bahwa kita mau bekerja sama, kita tidak menghitung kursi, tapi tidak ada program kerjanya apa yang mau ditawarkan atau mau dibawa masuk. Artinya mereka cuma menggoda, kemudian mereka berkoalisi. Dan jelas-jelas bidikannya itu jelas. Bidikannya adalah menteri. Hmm. Sementara kalau PDI Perjuangan sudah melakukan rakernas dulu, mereka sudah memberikan statement-statementnya. Dan kalau statement ini bisa menjadi sebuah
pintu masuk dan sebuah negosiasi lobby, saya yakin pemerintahan Pak Prabowo ini bukan hanya bagus dalam hal visi misi nanti, program susu dan makan siang gratis, tapi ia bagus dalam posisi sama-sama bekerja sama di pemerintahan dengan narasi membangun masyarakat, membangun bangsa dan negara lebih baik di antara dua partai nasionalis yang kedua-duanya loyalitas dari kadernya begitu tinggi. Hmm. Ada kesamaan tujuan sedianya ya antara pemerintahan Prabowo Gibran mendatang dan juga hasil Rakernas 17 rekomendasi dari PDIP ini. Kita kalau melihat kan memang sedianya Bang Efriza tidak ada persoalan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo begitu ya. Namun kan selama ini sudah ada wacana bahwa Prabowo ingin bertemu dengan Megawati, namun sampai sekarang masih belum bisa terlaksana begitu. Apakah sedianya ada penghalang yang membuat PDIP masih menahan diri untuk bertemu dengan Prabowo, sementara yang dilakukan adalah tarik ulur, tidak memberikan kejelasan, namun juga arahnya adalah visi misinya sebenarnya sama begitu. Iya, kalau saya lihat penghalangnya itu cuma satu. Hmm. Penghalangnya itu adalah Pak Jokowi dan keluarganya. Oke. Hmm. Kalau bukan Pak Jokowi dan keluarganya, PDI Perjuangan saya yakin dia bisa bergabung dengan Gerindra maupun Pak Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo dan Ibu Megawati pernah bekerja sama, mereka juga sangat erat hubungannya, dan mereka sama-sama partai nasionalis yang begitu kuat, dan mereka sama-sama peduli kepada pemerintahan. Dan mereka pun juga punya kedekatan irisan kader-kadernya yang memang loyal dan peduli dengan bangsa dan negaranya. Jadi penghalang itulah yang semestinya diselesaikan oleh PDI Perjuangan, bahwa mereka harusnya berpikir bergabung di pemerintahan bersama dengan Pak Prabowo adalah bukti bahwa tidak ada yang namanya di atas kepentingan pribadi dan golongan. Semua harus berada di kepentingan bangsa dan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka bisa bekerja sama, secara tidak langsung kekuatan Prabowo itu malah mendekat kepada PDI Perjuangan. Dan bukan malah membuat hubungan antara Prabowo dengan Pak Jokowi itu tetap bersama. Dan ini artinya perimbangan kekuasaan terjadi. Kalau sekarang perimbangan kekuasaan ini tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena Pak Jokowi sebagai Pak Presiden, dia bekerja sendiri dan tidak ada yang menyimbanginya. Dan tidak ada yang menandinginya. Sementara kalau ada PDI Perjuangan, dia bisa menandinginya. Dan bisa jadi, malahan PDI Perjuangan inilah yang nanti menjadi mitra kritis di dalam untuk selalu berdiskusi dengan Pak Prabowo. Dan posisinya adalah, itu tadi, menjadi penting. PDI Perjuangan, dia masuk terakhir, tapi posisi di pemerintahan mirip dengan Gerindra di nomor 2 di dalam pemerintahan. Dia menjadi kekuatan baru bagi PDI Perjuangan sendiri di pemerintahan, dan begitu juga bagi Gerindra dan Prabowo. Oke, itu akan menjadi hal yang kemudian menguntungkan juga untuk pemerintahan ke depan Prabowo Gibran apabila visi misi dan tujuan untuk keberlangsungan pemerintahan dan juga negara begitu ya Bang Efriza bisa sama-sama disatu padukan. Namun kan yang tadi Bang Efriza juga sempat singgung, sosok Presiden Jokowi ini kan PDIP rasanya sudah tidak bisa memaafkan, bahkan tidak mau lagi bekerja sama ataupun terlibat dalam urusan Presiden Joko Widodo dan juga keluarganya tadi. Apakah kemudian posisi ini akan menyulitkan juga Prabowo? Di satu sisi kemenangan Prabowo Subianto di pemerintahan 5 tahun mendatang ini kan atas bantuan dalam tanda kutip begitu ya Bang ya Presiden Jokowi juga. Lalu apabila memang nanti ada PDIP yang masuk, ini akan mengguncangkan hubungan baik antara Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo atau seperti apa? Ya, kalau saat ini jelas bahwa Pak Prabowo dalam kondisi saat ini memang dia harus mengakui, dia harus loyal kepada Pak Jokowi, karena endorse dari Pak Jokowi, kekuatan presiden juga yang memenangkan, jelas memenangkan dari Pak Prabowo, tapi di pemerintahan ini ia harus konsentrasi, ia harus benar-benar untuk bekerja sama dengan Gibran dan dirinya sendiri sebagai presiden. Jangan sampai nantinya seperti keinginan dari Pak Prabowo membuat presiden klub dengan adanya
Satu, Pak SBY, yang kedua dengan adanya Pak Jokowi di pemerintahan, dan yang ketiga dia berharap adanya Ibu Megawati. Menjadi pertanyaannya adalah, bisa atau tidak ia menjadi independen? Hmm. Bisa atau tidak ia membawa dirinya? Jangan-jangan ia terperangkap dalam pengaruh dari itu tadi, balas jasa, utang budi. Kalau Pak Prabowo terperangkap seperti itu, bisa jadi yang menjadi pertanyaan di pemerintahan, apakah Prabowo ini masih bisa tegas atau jangan-jangan ia menarik pengaruh dari Pak Jokowi, mengikuti maunya Pak Jokowi, akhirnya tidak jauh beda dengan Megawati dengan Pak Jokowi, bahwa Pak Prabowo bisa terperangkap kepada asumsi presiden boneka. Bonekanya siapa? Bonekanya dari Pak Joko Widodo. Nah, sementara posisinya Pak Joko Widodo ini sudah selesai. Ya. Sudah selesai masa jabatannya, dan jangan sampai pemerintahan ini malah pemerintahan yang bergoyang. Dalam hal elektoralnya besar, tapi di dalam hal keberaniannya itu sangat kecil. Tapi saya yakin Pak Prabowo sudah memikirkan bagaimana Hmm. membangun hubungan yang baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena kalau tidak, ia akan terperangkap dalam asumsi-asumsi liar bahwa ia dikendalikan oleh Pak Jokowi di luar pemerintahan nanti. Mhm. Oke, ada 5 tahun waktu dari Prabowo Subianto kemudian bisa membuktikan ya Bang Efriza bagaimana dia bisa independen atau bisa berdiri dengan kakinya sendiri dan memimpin pemerintahan dengan aturan-aturan yang ada tanpa dianggap sebagai boneka dalam tanda kutip tadi. Meskipun di belakangnya ada sosok Presiden Joko Widodo yang selama ini selalu mengendorse dan membantu Prabowo Gibran dalam masa pencalonan dan sampai terpilih begitu oleh warga. Bang Efriza, terakhir dari saya Bang, ini kan yang masih kita nantikan kapan sedianya ada kejelasan pertemuan antara Megawati Soekarno Putri bersama dengan Prabowo Subianto, kemudian apa sikap nyata dari PDI Perjuangan begitu ya. Apakah kemudian apabila nanti Megawati dan Prabowo ini ada satu momen untuk bisa bertemu dan berdiskusi, menjadi angin segar juga bahwa nantinya ya PDIP artinya tandanya akan masuk bersama dengan gerbong Prabowo Gibran? Ya, kalau ditanya paling ideal, buat saya yang paling ideal itu sebelum 17 Agustusan. Oke. Kenapa? Karena itu adalah momen negara kita membangun negara, dan kalau itu terjadi di IKN, itu menunjukkan rasa dari PDI Perjuangan yang begitu besar untuk menerima kekalahannya yang pertama. Yang kedua, ia menyudahi perdebatan soal apakah pertama PDI Perjuangan akan tidak peduli lagi dengan IKN atau tetap dengan IKN. Dan yang ketiga, ini adalah bentuk simbol bahwa ketiga-tiganya, baik itu Pak Jokowi maupun Prabowo maupun Megawati, mereka fokus kepada rencana yang mereka bangun di pemerintahan ini. Karena ketiga-tiganya lah yang menghadirkan IKN, dan ketiga-tiganya ini yang bisa menjadi simbol bahwa IKN bisa dilanjutkan, IKN bisa bersama ketika ketiga-tiganya ini ada di dalam atau bersama di sebuah momen 17 Agustusan atau kemerdekaan. Hmm. Dan ini adalah momen terpenting. Karena apa? Di sana itu menunjukkan bahwa kita sama-sama membangun negara, kita sama-sama membangun pemerintahan, dan kita sama-sama peduli dengan konstitusi. Dan ini adalah kesempatan, dan saya rasa dari Juni, Juli menuju Agustus sudah cukuplah untuk PDI Perjuangan merenung, dan sudah cukup PDI Perjuangan merumuskan kira-kira apa tawarannya dan posisi mana kalau seandainya ia mau mendapatkan menteri, posisi mana yang akan dilanjutkan ataupun yang akan diberikan maupun yang diharapkan oleh PDI Perjuangan jika mereka berada di pemerintahan. Jangan sampai kesempatan itu hilang, karena kedua partai ini sama-sama partai yang kuat, sama-sama saling membutuhkan, dan jangan sampai terjadi suatu bentuk apa yang dikatakan oleh Ibu Megawati, PDI Perjuangan memainkan poco-poco, maju mundur, Hmm. mau di pemerintahan atau oposisi, maju mundur tidak jelas akhirnya, dan mereka lah yang poco-poco sendiri.
Dan itu saya rasa sangat disayangkan. Lebih baik bersikap gentle, oposisi, katakan oposisi. Kalau emang mau di pemerintahan, lanjutkan pemerintahan. Karena ini adalah program mereka. Dan bisa jadi 15 tahun mereka memerintah. Karena hat-trick dan karena mendukung pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun itu adalah bonus dari loyalitas mereka. Karena PR-nya juga masih nanti setelah 5 tahun pemerintahan masih akan ada pemilu lagi, itu juga jadi bekal bagi PDIP ya, Bang Efriza ya, untuk tidak tarik ulur, untuk segera menyatakan sikap agar sama-sama bisa dilihat bagaimana nanti arah dari gerbong pemerintahan Prabowo Gibran ke depan seperti itu. Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik dari Citra Institute, ada Bang Efriza membersamai kita hari ini dalam program Tribun Sound Focus. Bang Efriza, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Semoga lain kesempatan ada waktu untuk berdiskusi kembali. Iya, terima kasih untuk Tribun News dan terima kasih untuk On Focus. Siap, terima kasih kembali Bang Efriza. Demikian Tribuners, obrolan saya bersama dengan Bang Efriza, pengamat politik dari Citra Institute. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya yang pasti hanya dalam program Tribun Sound Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.